Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Pada saat ini kita bertemu kembali lewat ibadah live. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Mungkin saudara juga rindu untuk bertemu satu dengan yang lain. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa bertemu. Tapi saya percaya lewat ibadah pada pagi hari ini, kita boleh diberkati Tuhan. Ada amin saudara, puji nama Tuhan ya. Untuk itu seberapapun kita yang ada, mungkin saudara di rumah seorang diri, atau berdua, atau sekeluarga boleh mengikuti ibadah ini. Mari siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mengangkat satu pujian yang begitu indah, yaitu sungguh besar setiamu Tuhan. Mari, saya rindu jemaat yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati kita pada saat ini. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Tuhan tidak melihat tempatmu, Tuhan tidak melihat keadaanmu, tapi ketika engkau benar-benar datang kepada Tuhan, Dia ada bersama denganmu. Amin. Haleluya. Pujian yang berkata, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya
kuasa Allah pagi hari ini menjamah saudara di tempat saudara masing-masing. Mari rasakan bahwa Allah ada bersama denganmu. Haleluya, Yesus kami sembah, Yesus kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku tinggikan, mari sembah Dia pagi hari ini. Amin. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Di siang hari, pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami masih boleh beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebelum kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, Tuhan Engkau tolong kami, Engkau memberkati kami, baik hamba-hambamu yang ada di tempat ini, yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan, baik hamba sebagai WL musik dan juga hambamu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami. Terlebih Tuhan Engkau juga melawat setiap jemaatmu yang ada di rumah masing-masing yang saat ini Tuhan sedang menikmati ibadah live ini Tuhan. Engkau tolong Bapa, urapan Allah bekerja, Engkau menjamah kami, Roh Kudus bekerja menjamah setiap jemaatmu, baik yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Mungkin kita pribadi, kita ingin sekali bertemu saudara ya. Tapi kita harus tetap menunggu, kita harus tetap bersabar. Dan satu waktu kita akan kembali berkumpul dan kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan mengadakan satu ibadah. Untuk itu biarpun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi tidak menghilangkan sukacita kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Saudara siap untuk memuji Tuhan pada hari ini? Amin, haleluya. Saudara, saya belum dengar saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita angkat satu pujian yang berkata, ku diberi kuasa. Pagi hari ini kuasa Allah boleh bekerja bagi setiap keluarga, pribadi lepas pribadi boleh menjamah saudara. Berikan hatimu buat Tuhan hari ini. Amin, haleluya.
Saya percaya saudara yang ada di rumah, saudara juga menikmati pujian kita pagi hari ini, saudara. Amin, saudara. Saya belum dengar suaranya. Amin, saudara. Haleluya. Saya memang tidak dengar suaranya, tapi saya percaya Tuhan yang dengar suara saudara ya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Firman Tuhan yang membimbing kita di hari-hari ini, di hari-hari yang sangat berat ini. Kita perlu firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan, saudara. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini? Mari angkat pujian kita. Katakan bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku Tuhan. Adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu
bersamamu, bersamamu Bapa. Amin Tuhan Yesus. Lewati semua hanya bersamamu Tuhan. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara yang kekasih, mari siapkan hatimu pagi hari ini. Katakan Engkau ada, bersama. Pagi hari ini saudara siap Tuhan menjamah hatimu di setiap musim hidupmu. Amin. Tak pernah biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku, katakan adalah bersamamu Tuhan, bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, haleluya, perkenananku ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Saudara jemaat di rumah, nyanyikan pujian ini, musik saja mengalun, katakan bersamamu. Haleluya. Saya percaya saudara pagi hari ini menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari angkat, katakan Tuhan hanya bersamamu. Hari-hari ini kami lewati Tuhan, hanya Engkaulah pertolongan kami. Mari nyanyikan pujian ini. Kalau Engkau ada sampai saat ini, bukan karena kekuatanmu, tapi oleh karena kemurahan Allah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawan jemaat-Mu pagi hari ini satu persatu Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku.
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, Engkau sudah menjamah jemaat-Mu Tuhan. Engkau sudah melawat jemaat-Mu satu persatu Bapa. Baik dari anak kecil, orang dewasa, pemuda, remaja, sampai lanjut usia Tuhan. Pagi hari ini Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapan Allah juga boleh turun atas hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Karena di hari-hari ini kami perlu firman-Mu Tuhan. Di hari-hari ini kami boleh dituntun lewat firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu, pakai kami semua. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan selanjutnya ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat siang saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita di siang hari ini. Saya percaya saudara dan saya dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun karena pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Saya percaya meskipun kita tidak pernah berjumpa secara fisik satu dengan lain, tetapi percayalah bahwa Tuhan kita, Allah yang luar biasa itu senantiasa memelihara kita dari hari ke hari, sehingga sampai detik ini saudara dan saya ada sebagaimana kita yang ada, itu karena kemurahan dan karena anugerah Allah. Luar biasa kasih Allah itu. Oleh sebab itu, jangan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita sia-siakan begitu saja. Nah, pada siang hari ini saya akan berbicara lebih lanjut tentang kesempatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan adalah sebuah peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu, baik itu tentang hal yang baik atau tentang hal yang jahat. Ya, artinya apa? Artinya sebuah kesempatan itu sebuah peluang yang Tuhan berikan untuk kita dapat mengerjakannya. Kalau peluang itu sudah tidak ada, berarti kesempatan itu juga sudah tidak ada, sudah terlambat. Artinya bahwa sementara kita masih hidup, sementara kita masih bernafas, itu berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup sehat, mumpung kita dalam keadaan sebagaimana kita yang ada pada saat ini, mari kita pakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang belum bertobat, mari kita bertobat. Yang masih ada kesalahan, kita perbaiki kesalahan itu, karena begitu luar biasa kasih Allah kepada kita, sehingga apapun yang terjadi sebelum nafas dicabut oleh Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Percayalah bahwa kita hidup oleh karena anugerah dan oleh karena rahmat Allah. Saudara, kalau kita bicara tentang kesempatan, pada siang hari ini lebih tegas lagi, saya akan bicara tentang ibadah. Saya tidak tahu bagaimana saudara pada saat ini menonton atau menyaksikan atau mengikuti ibadah online yang ada. Kalau saya boleh melihat, kalau saya boleh memberikan pendapat mengenai sikap jemaat terhadap ibadah, saya percaya bahwa semuanya
rindu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya hal itu dibatasi oleh segala sesuatu yang menghambat kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mengapa saya bicara tentang ibadah? Karena apa yang dialami oleh bangsa Israel, begitu jengkelnya Tuhan terhadap mereka, karena mereka ini adalah terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang paling bandel, saudara, ya. Tetapi kasih Allah tidak lepas dari bangsa ini. Meskipun bangsa ini seringkali melawan dari perintah Tuhan, tetapi kasih Allah tetap ada terhadap bangsa ini. Tapi puji Tuhan, karena dosa dari bangsa Israel, maka berkat Allah menimpa terhadap bangsa-bangsa yang lain, ya. Rasul Paulus katakan di kitab Roma 11 ayat yang ke-11 sampai 24, begini firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Saya bicara singkat saja. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Puji Tuhan, saudara, artinya bahwa kita adalah sebagai bangsa Israel secara rohani. Nah, bangsa Israel ini mengalami hal-hal yang sangat Tuhan tidak sukai. Dia selalu melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Nah, seperti halnya yang terjadi dalam Yeremia 35 ayat 15. Apa yang Tuhan sangat tidak suka kepada bangsa Israel ini? Di dalam Yeremia 35 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-35 ayat yang ke-15. Nah, aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Ini merupakan suatu bentuk kejengkelan Tuhan terhadap mereka. Artinya apa? Sudah diturunkan berkali-kali. Kita tahu sejak zaman Musa mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, ya. Bahkan sejak zaman kemudian diganti oleh Yosua, ya, dan nabi-nabi yang lain diturunkan kepada bangsa Israel, tapi tidak juga bangsa Israel memperbaiki kelakuannya. Dan puncaknya dalam kitab Yeremia ini Tuhan katakan bahwa aku sudah mengutus banyak nabi-nabi, aku sudah mengutus banyak orang-orang untuk menasehati kamu. Tetapi di sini dikatakan bahwa di dalam di ayat yang ke-15 bagian yang B, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Nah, saudara, di sini ibadah ditempatkan pada posisi yang terpenting oleh Tuhan.
Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ada kehadiran Tuhan di situ. Tuhan ingin melakukan banyak hal terhadap ibadah kepada setiap jemaatnya. Tuhan rindu untuk melakukan mujizat, Tuhan rindu untuk menjamah setiap anak-anaknya, Tuhan rindu untuk melawat setiap hamba-hambanya, setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah. Tuhan ingin memberikan suatu kekuatan melalui firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa di dalam ibadah Tuhan ingin melakukan banyak hal terhadap jemaatnya, ya. Kalau kita tidak menyikapi hal itu dengan serius, maka saya percaya bahwa satu saat juga Tuhan akan melakukan satu penghukuman buat setiap anak-anak Tuhan yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada, ya, jangan sampai ibadah itu dikalahkan oleh apapun juga. Letakkan ibadah itu pada posisi yang terpenting dalam kehidupan kita, pada posisi yang utama dalam kehidupan kita. Seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak datang ibadah karena mereka menyangka bahwa masih ada minggu depan, masih ada beberapa kesempatan lagi untuk ibadah, sehingga mereka mengabaikan atau melalaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap anak-anak Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Mereka menganggap ringan, mereka menganggap sepele akan kepentingan ibadah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini jangan kalahkan ibadah hanya gara-gara arisan, pertemuan keluarga, ya, urusan kantor, bisnis dan lain-lain, ya. Coba kita tempatkan ibadah pada posisi yang paling penting. Karena apa? Karena Allah akan melakukan segala perkara dalam ibadah itu. Di dalam ibadah itu ada apa? Ada pujian, penyembahan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita harus serius mengikuti setiap liturgi yang sudah ditetapkan dalam setiap ibadah kita, ya. Lalu ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berfungsi atau bermanfaat untuk menopang kehidupan kita, untuk menguatkan kita yang lemah, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghiburkan yang susah, untuk melakukan segala hal. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan di dalam ibadah melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan siang hari ini sekali lagi saya katakan, mari kita mengutamakan ibadah. Jangan lalaikan ibadah. Jangan anggap sepele itu ibadah. Bagaimana tidak melalaikan ibadah? Orang kalau dalam gereja saja suka main-main, ya. Dalam gereja saja dalam mendengarkan firman Tuhan gak serius, ya. Coba di sini saya baca sekali lagi. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Nah, kita seringkali mengikuti Allah lain. Apa Allah lain itu? Seperti yang tadi saya katakan, arisan itu merupakan suatu Allah lain. Pertemuan-pertemuan keluarga, ya, kalau ditanya kemana kemarin ibu nggak datang ibadah, oh maaf Pak, maaf Om, Tante, kebetulan minggu kemarin ada tamu, jadi saya tidak bisa datang beribadah. Saudara, selama itu kita tidak mengutamakan Tuhan, berarti kita mengutamakan yang lain, ya. Hati-hati saudara terhadap ini. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Saudara, ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, itu artinya apa? Artinya segala berkat-berkat yang seharusnya Tuhan berikan kepada saudara melalui ibadah itu, maka akan terlewat begitu saja, ya. Misalnya pada saat puji-pujian, pada saat firman Tuhan disampaikan,
saudara mengutamakan HP saudara, ya, saudara main-main ngobrol sendiri, ya. Tidak banyak anak-anak Tuhan, banyak sekali anak Tuhan yang melakukan seperti ini, ya. Sepertinya tunduk membuka Alkitab, padahal dalam Alkitab itu ada HP, saudara. Itu artinya apa? Bahwa mempermainkan Tuhan itu hati-hati, saudara, ya. Tuhan tidak suka dipermainkan. Oleh sebab itu, jangan kita menyembelihkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mulai serius, untuk mulai sungguh-sungguh dalam beribadah. Tuhan tidak minta banyak, ya. Hanya 2 jam, itu pun dalam 1 minggu. 1 hari itu 24 jam, saudara. Ya, 1 hari. Dalam 1 minggu, ya. Dalam 1 minggu itu artinya 24 kali 7. Ada berapa itu, saudara? 168 jam saudara diberikan waktu oleh Tuhan. Hanya diambil 2 jam saja untuk konsentrasi beribadah kepada Tuhan, ya. Saudara masih melakukan hal-hal yang lain. Saudara masih bisa untuk tidak konsentrasi dalam ibadah. Tuhan gak minta banyak, saudara, ya. Tuhan tidak minta banyak waktumu. Tuhan hanya minta 2 jam dalam 160 jam yang Tuhan berikan dalam 7 hari. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ketika kita bisa mengutamakan Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa kasih? Apa yang Tuhan tidak bisa beri? Semua Tuhan beri. Semua Tuhan kasih sesuai dengan kekayaan dan hikmat yang ada pada diri Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar untuk melakukan ibadah dengan benar. Karena dalam Roma 10 ayat 17, saya akan bacakan. Dalam Roma yang ke-10 ayat yang ke-17, ya. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita akan beriman ketika kita mengabaikan firman Tuhan? Saudara, karena iman datang karena pendengaran akan firman Kristus, ya. Saudara, mari kita belajar, apalagi dalam suasana atau situasi sulit seperti ini. Kita hanya berharap kepada Tuhan, kita hanya berharap kepada kemurahan Allah saja untuk memberkati kita, ya. Kalau kita menomorduakan Tuhan, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, maka hati-hati, Tuhan akan memberikan satu penghukuman yang luar biasa buat setiap anak-anaknya yang melakukan satu pelanggaran. Meskipun Tuhan memiliki kasih, ya, kasih Tuhan juga ada sabarnya, saudara, ya. Seperti halnya sekali lagi bangsa Israel, ada satu kesabaran yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ingat pada saat peristiwa Allah menghukum dunia dengan air bah, itu merupakan satu bentuk penyesalan Tuhan menciptakan manusia, ya. Betapa Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia, karena manusia banyak sekali melakukan kejahatan demi kejahatan. Hanya Nuh yang Tuhan lihat benar di matanya, makanya Dia selamatkan Nuh dan keluarganya serta sepasang binatang-binatang, ya, untuk masuk ke dalam bahtera. Kemudian Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam dan tenggelamlah bumi. Semua mati, semua binasa, ya. Oleh sebab itu, saudara, jangan anggap kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Memang kasih Tuhan itu tidak ada batasnya ketika dalam hal-hal tertentu, ya.
Tapi kalau kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, sering mendengarkan, sering mendengarkan firman tetapi tidak melakukan, ya, ini yang Tuhan tidak mau. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar saudara untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita baca Roma 12 ayat yang pertama, bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? Ketika kita mau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bicara tentang persembahan, bicara tentang darah, bicara tentang korban, ya. Ada satu korban yang harus kita berikan kepada Tuhan, ya. Korban apa itu? Korban waktu. Korban apa? Korban tenaga, korban materi, ya, semua. Mari kita korbankan segala sesuatu yang tidak berkepentingan dengan ibadah, kita abaikan, ya. Kalau ada tamu datang ke rumah pas hari Minggu, ngomong aja, saudara, maaf saya mau ibadah dulu, Pak, Ibu silakan di rumah aja dulu, minum-minum kopi, teh, ya. Saya akan ke gereja dulu. Ya, seperti itu saudara, supaya mereka juga belajar, oh ya, kalau hari Minggu itu mereka ke gereja, ya. Oleh sebab itu saudara, kesaksian itu tidak perlu, kadang-kadang kesaksian itu tidak hanya melalui ucapan, ya, tapi kesaksian itu melalui sikap hidup. Kesaksian itu melalui bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita, watak kita, karakter kita dinilai oleh mereka, saudara, ya. Kalau saudara menunjukkan ketegasan dalam hal ini, mereka juga tahu kok, ya. Apalagi rekan bisnis saudara mungkin, ya, apalagi dihambat oleh hal-hal pertemuan-pertemuan keluarga, dibungkus dengan arisan dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak melarang saudara arisan, tidak, ya. Tapi utamakan lebih dulu Tuhan, saudara. Ketika saudara bisa mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan saudara. Puji Tuhan, saudara, ya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka Galatia pasal yang pertama. Galatia yang pertama ayat yang ke-10, saudara, ya. Mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri, yang di rumah, yang duduk, yang santai, ya. Saya undang untuk bangkit berdiri semua bersama dengan istri, suami, anak-anak, ya. Semua kita hargai firman Tuhan. Bukan berarti kalau tidak berdiri tidak menghargai firman Tuhan, tidak. Tapi saya rindu untuk saudara benar-benar menunjukkan keseriusan saudara dalam ibadah, ya. Berdiri, kita buka kitab Galatia 1:10. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya hitung dalam hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini satu pilihan, saudara, ya. Kita mau berkenan tidak kepada Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan itu tidak mudah, saudara, ya. Ada hal yang harus kita kerjakan di dalam mencari perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu saya undang saudara pada kesempatan ini untuk mengerti, ya. Saya himbau saudara untuk mulai memahami betapa pentingnya ibadah itu. Baik ibadah secara bersama-sama di gereja maupun ibadah yang dilakukan secara online seperti kesempatan siang hari ini. Saya percaya bahwa saudara tidak ada yang santai, ya. Saudara pasti sudah mandi semua. Saya percaya ketika kita melakukan ibadah secara online ini, lakukanlah sebagaimana ibadah saudara pergi ke gereja, ya.
Cuman bedanya mungkin saudara tidak pakai sepatu karena di rumah. Tapi setidaknya saudara pakai pakaian rapi, saudara pakai pakaian yang layak untuk datang beribadah, ya. Karena sikap ibadah itu juga menentukan. Sikap ibadah itu juga dipandang oleh Tuhan, ya. Mari saya undang saudara untuk bersama-sama kita menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa ketika saudara masih ada pada saat ini, masih mendengarkan firman Tuhan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk merubah sikap kita, untuk merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang mengutamakan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Berdaya lagi sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, mari saudara kita renungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan memberikan kita nafas, artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita hidup benar di hadapan Dia. Kesempatan itu tidak pernah datang dua kali, tetapi ketika kesempatan itu datang berkali-kali, berarti Tuhan memberikan kesempatan luar biasa buat kita. Mari kita pakai kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk semua saja, baik para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat, amat terlebih. Mari kita pakai hidup ini untuk menjadi berkat. Haleluya. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
surga Allah yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk memanfaatkan kesempatan yang telah Tuhan beri kepada kami untuk melakukan lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, kalau selama ini kami mengabaikan kesempatan yang telah Engkau beri Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan siang hari ini Kau mengingatkan kembali kepada kami, agar kami lebih lagi Tuhan memanfaatkan apa yang telah Engkau beri kepada kami Tuhan. Karena kami tahu kesempatan tidak pernah datang dua kali. Ketika Engkau sudah mencabut kesempatan itu, maka tidak ada lagi, sudah terlambat semua penyesalan kami Tuhan. Sudah terlambat semua pertobatan kami Yesus. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa kemurahan-Mu lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan telah Engkau berikan kepada kami, dan ajar kami lebih lagi menghargai firman-Mu. Ajar kami lebih lagi untuk datang beribadah kepadamu Tuhan, untuk menghargai setiap ibadah yang Tuhan beri kepada kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami tahu mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga pasti tahu mendahulukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami sudah akhiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biar kiranya berkat Tuhan tetap jadi bagian kami. Jemaat Tuhan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan kuasa Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kami semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.